Kalau kalian mau download ini, ini ada harus install ini plugin jQuery Migrate plugin. Baru ntar mau klik yang ini. Plugin di browser biasanya. Install dulu get ini semua di get. Main. Bentar ya. Harusnya ada pilihan download all. Bentar. Bentar ya. Sudah lama sih nggak nginstal ini. Atau dia kalau kalian dia di misalnya kayak di plugin-nya siapa namanya XMPP itu udah ada bawaannya. Jadi nggak usah repot. Ya. Ini yang jelas harus pakai install ini dulu nih. Siapa namanya ini jQuery Migrate plugin. Nanti kan expose sendiri lah. Ya. Nah, terus kita lanjut sini. Nah, udah diinstal. Nah, karena dia dasarnya memang file JavaScript ya. Nah, terus kalian nanti bisa tambahkan di website sama page source-nya, source-nya, yaitu bisa pakai ini, panggil. Ini yang tadi jQuery.js. Library-nya dipanggil, baru di bawahnya bisa langsung kalian. Makanya ini saya bilang, ini harus ditaruh di dalam folder tertentu, tergantung dari sistem operasi. Harusnya di web server aja sih, kalau saya. Gitu lah. Oke. Nah, terus tadi sintak dasarnya $, buka kurung, sektor, titik action. Nah, $, itu apa? Yaitu dia mengidentifikasikan bahwa ini jQuery atau dia mau akses satu function atau metode di dalam jQuery. Ya, habis itu sektor itu dia mau apa sih yang mau ditunjuk, yang mau diakses. Ya, itu. Action setelah ketemu ngapain? Mau diapain? Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi contoh. Nah, ini kan dia mau manggil function this. Ya. Nah, kemudian habis itu dia mau hide. Nah, actionnya hide. Hide apa? Nah, ini kita nggak tahu kan hide apa yang di hide. Bisa aja hide link atau hide source atau hide button, nggak ngerti saya. Yang kita mau terserah. Tapi dia menyembunyikan sebuah elemen tertentu. Itu. Nah, misalnya kayak gini nih, dia nyembunyiin elemen paragraf. Berarti satu paragraf di dalam kalimat itu ke hide. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jQuery juga bisa manipulasi event. Ya. Event ketika kita memuat, misalnya kalau kita buka kompas.com atau detik.com yang punya pop-up itu kan banyak event-event. Nah, itu ada JavaScript di situ. Nah, terus event ini dapat digunakan untuk mencegah masuk pesan code. Ya, betul. Jadi karena ada fungsi jQuery, otomatis dia nggak bisa jalan
tanpa si siapa namanya yang buat webnya itu low aksesnya. Ini contohnya dia mau ke dokumen ini, sebuah dokumen, entah apa itu dokumennya, ya. Kemudian dia mau jalanin sebuah function, tapi nggak jelas function apa yang dijalanin. Karena ini contoh doang. Nah, jQuery Selector mungkin kita untuk memilih elemen HTML yang akan dimanipulasi. Betul. Kedua, elemen HTML yang dipilih dapat berdasarkan ID, kelas, tipe, atribut, value, atribut. Sebenarnya elemen HTML yang bisa dipilih itu pada dasarnya semuanya bisa. Tapi disebut salah satu contoh doang, misalnya ID, kelas, tipe, atribut. Nah, ya kayak tadi kan paragraf. Nah, ini bintang ini kan artinya semua elemen. Jadi pada dasarnya semuanya bisa. Elemen di HTML. Nah, oke. Nah, ini contohnya aja sih, contoh. Nah, jadi ya kalau di HTML nulisnya kan kayak gini dia. Tapi kalau dia punya jQuery library, nah dia nulisnya download dulu baru buka kurung langsung disebut elemen dari HTML tersebut. Oke. Nah terus ya tadi jadi dia bisa memanipulasi event. Jadi apapun dia bisa lakukan. Misalnya ini dia mau merespon event. Misalnya kalau kalau di web itu kalau kita klik misalnya kita bawa halaman pertama terus tiba-tiba muncul iklan, muncul kita iklan itu kan sebuah event. Nah, ketika kita tutup event tersebut, nah apa yang dilakukan? Apa dia nge-refresh? Apakah dia ngapain webnya itu? Atau kita klik sebuah tombol, apa dia ngebuka lagi ke tab yang sebelah? Nah, itu banyak di situ bisa jQuery bermain di situ. Nah, semua aksi yang berbeda yang ditanggapi oleh halaman web dapat disebut sebagai event. Again, tadi saya sudah bilang, ya event disebut yang tadi sudah saya deskripsikan. Misalnya kita buka web, terus tiba-tiba ada muncul pop-up. Yang event kita nggak ngapa-ngapain. Atau kita jalan video tiba-tiba di halaman web itu kita nggak apa-apa, ya itu event dari yang udah dibuat sama si programmer web tersebut. Even kamu gerakin mouse saja bisa jadi sebuah event memicu kalau dia memang setting seperti itu. Ya, atau kita nggak ngapain buka webnya aja bisa jadi event. Misalnya kita buka web disuruh masukin dulu nama sama itu, nah itu suatu event. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia pilih selektor ini yang tadi dia mau buka akses JavaScript dari statement yang udah dibuat. Nah, ini tadi udah sebilang ngeklik mouse atau ngapa-ngapain lah ya. Keyboard ya bisa muncul sebuah event tertentu atau melakukan hal tertentu berdasarkan keinginan dari programmer tersebut. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini contohnya on method digunakan untuk menggabungkan event pada sebuah selektor memiliki lebih dari satu event. Contoh, ya dia ini panggil function paragraph on mouse enter function. Jadi kalau dia mouse enter itu kalau dia klik enter, dia akan jalanin warna bermain di CSS, di modify event di CSS. Ya, background color light gray, warna gray. Nah, kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia jadi warnanya biru. Nah, kalau dia ngeklik sesuatu, ya apapun itu dia jadi warna kuning. Itu. Nah, ini efek-efek
yang di jQuery ya, dia ada effort height, show, toggle, fade in, fade out. Nah itu fade in, fade out yang kalau dia jadi kayak ngezoom gitu. Kalau kalian di PowerPoint situ ada, kalau bisa pernah menggunakan PowerPoint, ada function ibaratnya animation. Nah itu kalian harusnya tahu nih fade in apa, fade out apa, fade toggle apa, fade to apa. Ya. Nah set down ya dia jadi mengarah ke bawah, scroll ke bawah, setup ke atas. Set toggle itu ketahui saya sih dia di toggle, saya agak kurang tahu Pak saya. Itu intinya ya. Nah, jQuery gets its content attribute. Nah, kalau kita pengen refer ke sebuah atribut atau teks atau konten tertentu, ngeling lah ini sifatnya, ibaratnya gitu. Nah, jQuery punya beberapa elemen. Yang pertama itu ada append, insert content at the end and the selected element. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan sebuah konten itu maksudnya misalnya kita nambahin video atau nambahin gambar, tapi dia langsung nge-link ke ngambil source-nya dari luar dari yang kita itu bisa. Nah gitu. Prepend itu insert content at the beginning of the segment. Jadi dia itu yang ditampilkan di awal sebelum beberapa elemen. After itu sebaliknya setelah elemen tertentu, before sebelum elemen tertentu. Gitu. Nah, move event juga bisa. Jadi banyak sih. Ya, ini dia. Nah, ini kalau yang bahasa Indonesia nggak banyak ya. Kalau bahasa yang ada, saya ada nemu satu slide. Ini bagus nih dari si jQuery-nya langsung dari Universitas apa nih? Bedfordshire. Nah ini lebih detail, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi gini, kalau kalian mau bahas pemrograman atau apapun itu, belajar apapun itu, sebisa mungkin kalau bisa ambil materinya itu dari bahasa Inggris. Kalau udah dapat kayak saya kasih ke bahasa Indonesia nih satu slide. Habis itu kalau mau yang detail, ya ambil di sini. Karena dia sangat detail. Misalnya contoh dikasih tahu contoh scripting web penggunaan jQuery, dikasih kan linknya ke sini, kasih link ke sini. Jadi bagus ini. Nanti kan bisa belajar. Oh, dia kasih contoh penulisan JavaScript. Ini simple nih. Dia panggil filenya harus tahu apa nih di dalamnya. Oh, dia manggil library JavaScript dulu nih, jQuery.js. Habis itu dia baru panggil function ada dokumen yang mau dia ada paragraf lah di dalam sebuah dokumen yang mau dia hide. Tapi dia udah panggil si JavaScript jQuery library. Contoh untuk eventnya. Ya, karena ini kalau kita misalnya punya website yang begitu banyak isinya, misalnya kayak websitenya si Detik lah nih,
Bisa jauh-jauh lah, detik aja. Detik.com. Kadang-kadang pusing buka detik.com. Biasanya sih berita tuh pasti banyak kontennya. Ini kan banyak konten nih, banyak isian nih. Nah, bisa tiba-tiba muncul di sini ada video sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, yang kayak gini-gini nih, satu berita tuh baru update. Banyak, nah ini banyak ngelot. Nah, ini kalau kita internet saya lagi lama lagi. Nah, dia basisnya HTML kan. Otomatis ini pasti pakai jQuery. Dipanggil gak tuh si jQuery function? Harusnya dipanggil. Sebentar ya. Nyarinya itu. Ini dipanggil tuh. Jadi gitu. Jadi untuk manage semua konten yang banyak untuk HTML, ya yang basisnya Java application itu JavaScript atau JSON. Nah, JSON itu sebenarnya Java application. Ya, hanya bedanya kalau JSON itu dia multi platform. Ya, jadi dia bisa di mana aja, multi platform, bisa di di pemrograman web, bisa di web, bisa di application mobile, bisa di aplikasi multi platform lah, karena lebih ringan. Tuh. Oke, lagi ya, sebentar. Saya mau nunjukin sebentar Telegram. Mau kasih ini dulu deh, materi dulu. Saya belum. Karena ini saya buka ya, sebentar. Sebentar, ya, saya bisa share. Langsung. Oke. Langsung aja di itu udah saya sharing. Nah, kemudian untuk jadwal UAS. Bisa download. Ada akademik.
Ya, ini berarti kita nanti di minggu kedua ya. Minggu kedua Juli, kemudian nanti kita ada sekarang tanggal 17 berarti kita ada begini ya, pertemuan 13. Nanti kita pertemuan 14 sampai 15 ini kita ada bahas pengulangan ya untuk persiapan UAS. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini udah download semua ya materinya? Materinya tidak bisa saya download, Pak. Udah bisa ya? Udah ya materinya? Nggak bisa di-download atau gimana? Iya, Pak. Kalau di saya nggak bisa di-download. Oh, nggak bisa di-download. Oke, ya udah ini saya kirim ke WhatsApp aja kali ya. Sebentar ya, saya kirim ke si. Oh, ada yang udah download nggak? Kamalia, udah bisa download nggak dari teman-temannya? Saya belum, Pak. Belum. Ini coba saya set di sini ya. Namamu apa ya, saya simpan di sini ya. Bagus. Oh, ini dia. Saya kirim ke WhatsApp aja kali ya. Sebentar, dokumen. Ya, saya memang lagi hemat. Nah. Sebentar ya, list aja list. Nah, ini dia. Nah, nanti Kamalia share aja ke teman-teman. Baik, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja. Ingat, kalian harus ekspos sendiri ya. Tugas saya cuman mengenalkan, dan kalau memang ada yang mau ini tanya langsung japri aja. Karena pertanyaan itu baru muncul setelah kalian bisa mencobanya. Baru muncul banyak pertanyaan. Kalau kalian nggak mencobanya ya nggak bisa. Nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Ada yang belum absen nggak? Saya, Pak, Intan Ratnasari. Oke. Sebentar ya. Nah, ini kayak gini-gini nih. Ini apa nih? Banyak banget begini. Oke. Sebentar ya. Intan Ratnasari ya. Oke. Lain kali jangan telat ya, Intan. Tadi tidak telat, Pak. Cuman ada di toilet, Pak. Saya lupa. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Terakhir nih. Oke, kalau tidak ada, saya sudahi saja dan selamat beraktivitas dan have a nice weekend. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Iya, Pak.